Yuk. Mungkin boleh dijelaskan Pak terkait dengan pagar laut Bekasi ini yang membedakan dengan yang ada di Tangerang? Oh iya, kalau bedanya jelas beda ya. Kalau di Tangerang kan sampai saat ini mungkin dari pihak KKP pun sendiri masih melakukan penyelidikannya terkait dengan keberadaan yang dinamakan dengan pagar laut itu. Sementara di Bekasi ini memang saya rasa sudah jelas ya, ada nama perusahaan yang membangun itu. Dan ini sebenarnya kita sekarang sedang berada di kawasan Pelabuhan Paljaya ya. Jadi kalau tadi sudah melihat langsung gitu keberadaan yang dinamakan dengan pagar laut itu, sebenarnya itu dua kegiatan yang berbeda. Yang pertama itu ada rekonstruksi lahan yang dilakukan oleh pihak swasta, karena memang di situ mereka memiliki alas hak terhadap itu. Jadi ada sertifikat lahan yang dimiliki oleh mereka. Jadi mereka melakukan rekonstruksi terhadap lahan yang mereka miliki itu. Yang kedua, itu kita di kawasan pelabuhan kita ini sedang membangun alur pelabuhan. Jadi di Pelabuhan Paljaya ini memang dilakukan penataan, sedang dilakukan penataan, dan salah satu itu adalah fasilitas pokoknya selain pendalaman nanti kolam labuh yang ada di sebelah kiri saya ini, nanti pembangunan dermaga, kemudian juga fasilitas pokok itu adalah alur pelabuhan. Nah, alur pelabuhan ini kan perlu tentu sangat vital ya bagi keberadaan nanti nelayan untuk keluar masuk mereka dari pelabuhan untuk melaut. Nah, kenapa kita perlu alur itu juga? Kan ada pengerukan, pendalaman. Jadi pendalam itu rata-rata nanti sekitar 5 meter dalamnya, dan kita buat itu lebarnya 70 meter. Nah, hanya saja memang keberadaan alur kita ini ternyata di muara itu ada beberapa pihak yang memiliki lahan. Nah, ketika kita membangun alur itu tentunya kita ingin mengamankannya selebar 70 itu dan melakukan koordinasi dengan pemilik lahan di depan. Tadi ada dua pihak, dan itulah kenapa ada terbangun sepadan-sepadan itu sebagai batas dari kepemilikan lahan mereka. Ya, jadi ini dua hal yang sekali lagi ini berbeda. Ada rekonstruksi lahan dan juga pembangunan alur pelabuhan sebagai fasilitas pokok pelabuhan perikanan Paljaya ini. Baik Pak, kalau terkait dengan KKP ini ada menyebut soal KKPRL-nya ini, tanggapannya dari Bapak sebagai Kadis? Iya, KKPRL memang menjadi kewajiban ya bagi mereka-mereka yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut. Jadi memang saat ini, walaupun ya sebenarnya di dalam Undang-Undang 23 2014 itu kewenangan 0 sampai 12 mil itu kan sebenarnya di provinsi ya. Tapi untuk KKPRL ini kewenangannya itu tidak melihat apakah itu berada 0 sampai 12, itu kewenangannya keseluruhan ada di KKP. Nah, saya rasa kalau kaitan dengan KKPRL ini nanti tentunya berhadapan dengan KKP, tentu dengan pihak perusahaan ya di sana, karena itu kaitannya dengan kegiatan rekonstruksi lahan mereka. Berarti ini nggak ada keterkaitannya dengan pembangunan alur pelabuhan? Alur itu ya secara langsung sebenarnya ini adalah kegiatan utama kita dalam membangun fasilitas pokok. Hanya saja memang kita kan ada kerjasama dalam penataan ini. Salah satu poin di dalam PKS itu adalah mereka juga akan membantu membangunkan alur pelabuhan itu. Jadi melakukan pendalaman kolam labuh, pembangunan alur. Nah, ini yang menjadi tugas mereka juga. Berarti berbeda ya Pak dengan yang rekonstruksi tadi? Beda itu urusan mereka, dan itu sudah dinyatakan oleh mereka bahwa itu menjadi tanggung jawab oleh mereka. Ya, di luar. Terkait pernyataan KKP ini Pak, untuk bahwa pembangunan panjangan bambu ini tidak izin ke KKP. Menurut Bapak seperti apa? Ya, kalau KKPRL mungkin izinnya belum keluar. Tapi kami sebenarnya sudah mendorong pada saat terlihat bahwa ternyata memang ada persoalan gitu ya. Ini ada terkait kegiatan menggunakan ruang laut yang memang harus dilengkapi dengan KKPRL. Dan kami sudah juga bersama dengan pihak swasta bahwa harus disesuaikan juga dengan zona-zona yang ada di sini. Jadi memang sini ada zona energi,
dan pihak yang melakukan kerjasama dengan kita, TRPN lah tepatnya ya, bahwa mereka sudah melayangkan izin ke KKP dengan koordinat yang sudah di luar dari zona energi. Hanya saja memang tentu tidak, prosesnya tentu memakan waktu ya, tidak harus sehari keluar seperti itu. Tapi sudah diupayakan oleh mereka dan kita juga mendorong itu untuk mengurus KKPRL-nya. Berarti sebenarnya sudah diajukan? Sudah diajukan. Setahu saya sudah diajukan karena juga surat ke tempat saya sudah ada dan kita sedang melihat titik-titik koordinat mana yang diajukan oleh mereka. Kami juga akan melihat apakah ini masuk di dalam zona energi apa tidak. Kapan? Kalau Maaf, Pak. sebenarnya sudah lama ya surat itu ada ya. Nah, jadi memang perlu proses saja. Bapak, saya mau pertegas lagi, berarti dari SKPD ataupun dari Dinas Kelautan di Jawa Barat ini ataupun di Bekasi ini hanya satu yang belum dimiliki, Pak ya? Iya. Perizinan dari KKP itu sendiri, Pak ya? Dari KKP mungkin KKPRL-nya ya. KKPRL ya. Selebihnya lengkap, Pak ya? Iya. Kami kan sebelumnya berdasarkan awal itu kan mereka punya KKPR daratnya ya. Jadi itu sebenarnya secara legal oleh perusahaan mereka punya sudah kesesuaian pemanfaatan ruang daratnya, dan atas dasar itulah mereka bekerja gitu ya. Dan kita tidak punya kewenangan untuk menghentikan karena mereka punya alas hak juga terhadap ada sertifikat kepemilikan, kemudian juga KKPR daratnya mereka miliki. Nah, ketika menyentuh atau bersinggungan dengan zona energi lah kita memberikan saran kepada mereka untuk segera mengurus surat-surat yang kewenangannya itu ada di pusat ya, KKP. Terakhir Bapak, apa yang Bapak mau sampaikan ke masyarakat tentang viralnya yang katanya pemancangan ataupun jalur-alur ini tidak memiliki izin? Apa yang Bapak mau sampaikan ke masyarakat Indonesia? Memang semua pembangunan itu pertama perlu waktu dan juga memang akan terganggu pasti juga ya. Makanya kita juga melakukan sosialisasi sebelum melakukan langkah-langkah ini. Sosialisasi kepada masyarakat bahwa di Paljaya ini akan dilakukan penataan. Termasuk nelayan, sosialisasi? Pada nelayan. Kita lakukan sosialisasi dan itu tidak sekali, berkali-kali kita lakukan sosialisasi dan bahkan ketika itu menyangkut ada aset-aset nelayan juga yang terkena, itu sudah diberikan kompensasi sebenarnya. Dan ada permohonan dari nelayan gitu ya. Mereka sulit melaut, kemudian mereka harus lebih jauh menangkap, itu juga ada kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Dalam bentuk uang. Uang, Pak? Ya. Berapa jumlahnya kalau boleh? Saya tidak tahu ya, itu urusan perusahaan dengan mereka. Tapi yang seperti mungkin Pak Ahmad tadi juga ada menyampaikan bahwa kita hanya menghubungkan mereka antara nelayan dengan perusahaan. Tapi terus terang kami sampaikan sekali lagi bahwa terkait dengan pelabuhan ini hanya kita terkait dengan pembangunan alurnya saja. Oke. Baik, terima kasih. Pak, izin sepanjang apa sih ini tanggul yang dibangun ini, bambu-bambunya? Ada yang bilang soal 8 km. Itu kan baru 2 kilo kan ya sebenarnya. Baru dibangunnya sepanjang 5 km. 5 km. Nah, tapi kami juga sudah menghentikan itu untuk pembangunan alurnya sementara ya. Okay. Karena kita melihat juga kondisi di lapangan saat ini. Alurnya itu nanti akan dibeton atau hanya alami aja? Alami sebenarnya. Alami semuanya, Pak ya, nggak ada yang dibeton, Pak ya? Masalahnya kan di situ ada kepemilikan lahan. Oke. Jadinya ada kesempatan itu. Seandainya tidak ada pemiliknya, kita mungkin hanya pendalaman. Oke, berarti lagi diberhentikan nih proses pembangunan ya? Alurnya iya. Alurnya iya. Oke, karena kondisi lapangan banyak nelayan yang teriak. Iya. Oke, siap. Akan dilanjut lagi kah? Kira-kira kapan, Pak? Itu tadi kita melihat dari KKP dulu ya. Kalau memang harus KKPRL artinya harus dipenuhi oleh perusahaan, ya mereka harus mengurus itu dulu. Kemudian mungkin itu harus bersamaan juga dengan pembangunan alur selanjutnya. Oke, siap. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Maksudnya Terima kasih Pak. ke dalam dulu. Iya Pak. Pak Herman.